selamat siang semuanya. Hari ini merupakan pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Matematika Dasar di kelas B. Nah, ini untuk kelas B, jumlah mahasiswanya ada sebanyak 52. Materinya sudah saya post di Google Classroom mengenai penerapan integral. Atau kalian bisa cek di bukunya Purcell. Nah, ini bukunya Purcell 5.1 atau page 284. 284 ini mengenai application of integral. Nah, untuk hari ini agendanya adalah luas daerah bidang rata dan volume benda pecah. Luas daerah bidang rata nanti kita akan bagi menjadi 3, yaitu luas daerah di atas sumbu X, kemudian yang kedua adalah luas daerah di bawah sumbu X, yang ketiga adalah luas daerah di antara dua kurva, dan yang terakhir ada volume benda pejal putar. Nah, nanti juga ada 3 metode cincin, metode cakram, dan metode dengan menggunakan pendekatan bidang balok. Nah, untuk yang pertama adalah luas daerah bidang rata, yaitu di atas sumbu X. Jadi misalkan F, ya, F itu adalah suatu fungsi Y sama dengan Fx yang kontinu dan non negatif. Jadi fungsinya itu non negatif pada interval A sampai dengan B. Nah, kalau intervalnya apa boleh negatif? Boleh, terserah intervalnya. Nah, ini kan berarti kalau misalkan dari sumbu koordinat A-nya mungkin bernilai minus ya, negatif. Kemudian R adalah daerah di bawah kurva. Nah, R ini yang berwarna biru. Nah, ini ada R yaitu luas area. Daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx dan dibatasi oleh X sama dengan A. Ini garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Luas R dinyatakan dengan area R sama dengan integral dari A sampai dengan B Fx dx. Nah, ini kenapa Fx dx? Karena dia adalah terhadap X. Y sama dengan Fx, jadi dia diintegralkan terhadap X. Untuk yang contoh pertama. Contoh pertama, find the area of region R under Y sama dengan X pangkat 4 min 2 pangkat 3 plus 2 between X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, langkah pertama adalah kita cek apakah fungsi dari Y ini adalah dia non negatif. Tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah fungsi yang kontinu dan non negatif. Nah, kita cek dari titik-titik yang dia adalah titik-titik batas atas dan batas bawahnya ya. Ketika X sama dengan 1, min 1 pangkat 4, min 2 kali min 1 pangkat 3 plus 2. Nah, ini berarti 1, kemudian ini menjadi min 1 dikali min 2 menjadi plus 2 ya. Berarti 1 plus 2, 3 plus 2, 5. Nah, untuk yang batas bawahnya 5. Kemudian batas atasnya ketika X sama dengan 2. 2 pangkat 4, karena X pangkat 4, min 2 kali 2 pangkat 3 plus 2. Nah, ini hasilnya adalah 2. Karena memenuhi ya non-negativitas atau kontinu dan non-negatif, maka dia adalah sudah bisa dipastikan dia adalah penyelesaian dengan di atas sumbu X.
Jadi meskipun kita tidak menggambar, kita bisa memastikan bahwa fungsi Y ini adalah di atas sumbu X. Atau kalau ingin memastikan, teman-teman bisa gambar. Jadi kalau misalnya ketika X-nya min 1, Y-nya berapa? Y-nya 5, berarti titiknya di sini. Kemudian ketika 2, Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Nah, tapi hanya 2 titik yang kalian dapatkan, ini dan ini. Kalian nggak tahu fungsinya dia bentuknya seperti apa. Kemudian untuk mendapat luas area agar lebih tidak memakan waktu ya, tidak mungkin kita mencari semua titik ya untuk mendapatkan grafik fungsinya ini ya, tidak perlu, karena yang ditanyakan adalah luas daerah di bawah fungsi, sehingga kita pakai tadi teoremanya, kita gunakan integral dari batas atas sampai batas bawah sampai batas atas fx dx. Kalian semuanya lagi di kampus ya? Ada acara kah? Nih, Septi Nafisa. Iya. Di kampus ya? Iya, Bu. Ada acara apa? Enggak ada. Oh, sudah mulai ngampus. Coba dibantu bacakan, Septi. AR carinya dari integral batas bawahnya min 1, batas atasnya 2, terus X pangkat 4 min 2, X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, kemudian diintegralkan ya, Septi ya. Berarti dia menjadi 1/5 X pangkat 5 min 2/4. 2/4 jadinya setengah. Setengah X pangkat 4 plus 2X. Kemudian kita masukkan batas atasnya menjadi 2/5, 32/5 min 2/4, 16/2 plus 4, 2 kali 2, 4, dikurangi dengan min 1/5, berarti min 1/5, min 1/4 berarti 1/2, tapi minus di sini, kemudian 2 kali min 1, min 2. Nah, ini hasilnya adalah 5,1. Kemudian yang kedua adalah luas daerah di bawah sumbu X. Nah, ini adalah kalau misalkan secara grafik berarti dia fungsinya ada di bawah sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya fungsinya ada di sini yang garis biru. Adalah bilangan non negatif, oleh karena itu Y sama dengan Fx terletak di bawah sumbu X. Maka luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0, dia mendapatkan luasnya adalah dikalikan dengan minus integral A sampai B fx dx. Nah, contoh 2, carilah luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 3, X kuadrat per 3 min 4, kemudian dibatasi oleh sumbu X, dan mulai dari X sama dengan min 2, X sama dengan 3. Nah, sekilas mungkin kita tidak tahu dia di bawah atau di atas dari sumbu X, karena sama-sama punya batas. Nah, ini mulai dari min 2 sampai dengan 3. Sama ini tadi min 1 sampai 2. Kemudian batasnya sumbu X. Nah, sama-sama fungsinya juga Y, jadi kita tidak tahu. Cara tahunya ya kita cobakan terhadap fungsi yang ingin kita cari luasnya. Y sama dengan min 2 kuadrat per 3. 4/3 dikurangi 4 adalah min. Nah, berarti Y-nya di bawah dong posisinya secara koordinat ya. Dia adalah min 2,67. Dan ketika dimasukkan X sama dengan 3 kuadrat 9/3 adalah 3. 3 min 4 adalah min 1. Nah, kita punya 2 titik. Nah, sehingga dia adalah daerah yang di bawah kurva. Penyelesaiannya kita pakai yang ini, AR sama dengan, atau area R sama dengan min integral min 2 sampai 3. Nah, coba dibantu melanjutkan. Hanifa, penyelesaiannya bagaimana, Hanifa?
minus integral min 2 sampai 3 x kuadrat per 3 min 4 dx itu diintegralkan, minusnya jadi masuk ke dalam. Minus jadi masuk ke dalam dulu, jadi min x kuadrat per 3 plus 4 dx, kemudian diintegralkan jadi min x pangkat 3 per 9 plus 4x dengan batas min 2 sampai 3. Dimasukkan, 3 dimasukkan jadi min 27 per 9 plus 12, kemudian dikurangi yang batas bawah min 2 itu jadi 8 per 9 min 8, hasilnya 145 per 9 atau 16,11. Nah, kita dapat luas area di bawah fungsi adalah 16,11. Bisa jadi kalau misalkan kita tidak memasukkan minus karena tidak melakukan pengecekan apakah dia di atas atau di bawah sumbu X, mungkin hasilnya berbeda ya. Jadi mungkin berapa ini plus, ini minus. Nah, belum dicek ini plus, ini minus 27 per 9. Nah, 3 minus 12. Minus dikurangi dengan berapa ini? Nah, hasilnya jadinya luas area minus ya. Kalau misalkan kita tidak cek apakah dia di atas atau di bawah sumbu X. Kemudian, nah ini ada luas daerah di bawah sumbu X yang dia ada kombinasi, bisa jadi dalam suatu fungsi itu dia memuat keduanya. Jadi find the area of region R bounded by Y sama dengan titik-titik ini, kemudian dibatasi oleh X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah ini ada tambahan dan X sama 2. Dan garis X sama dengan 2. Nah, untuk mengetahui, tadi saya bilang adalah kita cobakan ke dalam fungsi. Ya, Y sama dengan min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1 kuadrat, min 1 plus 3, hasilnya 0. Nah, kalau digambar berarti min 1,0. Y, ketika Y, nah ini tambahan ini. Kalau kita cek di yang titik-titik utama, X sama dengan 2. X sama dengan 2, dia adalah hasilnya min 3. Berarti 2, min 3 di sini. Nah, kita tidak tahu dia itu apakah bisa jadi dia gimana ini. Kalau mungkin kita perkirakan tanpa menggambar secara utuh, dia berada di bawah, semuanya berarti di bawah sumbu X ya. Misalnya dia ditarik garis lurus kan berarti dia di bawah sumbu X. Tetapi kita harus cek lagi untuk yang titiknya adalah 0. Ketika X sama dengan 0, di sini yang baris kedua ternyata dia menghasilkan 3. Oh, berarti di sini dia ada di atas sumbu X untuk yang mulai dari min 1 sampai 0 itu. Nah, kita cek lagi untuk yang batas yang bawah karena kita tahunya untuk yang titik ketika 2, min 3 ini adalah di bawah sumbu X. Nah, kita cek di 1. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, sehingga kita tahu batas bawah yang di atas sumbu X itu adalah mulai dari min 1 sampai dengan 1. Dan yang di bawah sumbu X itu ada 1 sampai dengan 2. Sehingga yang di atas sumbu X berarti kita pakai AR biasa, tidak perlu juga ditambahkan minus atau dikali minus. Min 1 sampai 1 fungsinya dikurangi dengan mulai dari yang 1 sampai 2. Nah, diintegralkan seperti biasa sehingga didapatkan luas keduanya yaitu region 1 yang di atas sumbu X dan region 2 di bawah sumbu X adalah 23 per 4. Nah, kemudian yang ketiga, luas daerah di antara dua kurva. Luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, berarti ada 2Y. Nah, ini garisnya. Y sama dengan Fx untuk yang fungsi pertama. Fungsi kedua Y sama dengan Gx, fungsi kedua. Kemudian ada batas lagi. Oh, ada dengan informasi bahwa Gx itu ternyata lebih kecil. Berarti fungsi Gx itu di bawah.
daripada fungsi fx. Karena secara sumbu koordinat semakin ke atas dia semakin banyak ya nilainya. Kemudian dibatasi X adalah dari A sampai B. Nah, ini batasnya XA sampai B. Sehingga untuk mendapat luasnya adalah integral dari A sampai B fx dikurangi dengan gx dx. Integral fx min gx dx. Jadi fx yang atas dikurangi dengan gx. Sehingga kita punya luas dari R ini. Contoh 4, carilah luas daerah di antara Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, kalau dari soal, jika hanya diketahui seperti ini, berarti kalau kita analisis, kita butuh titik-titik yang menjadi pembatas dan siapa yang fungsi yang berada di atas dan fungsi yang berada di bawah, ya kayak gitu ya. Nah, langkahnya yang pertama adalah menentukan titik potong. Diketahui Y sama dengan X pangkat 4, nah, ini Y-nya kita bisa masukkan untuk yang fungsi kedua. 2X min X kuadrat sama dengan X pangkat 4. Kemudian kita pindahkan ruasnya untuk yang ini 2X ini menjadi di sini X pangkat 4 min X kuadrat plus X kuadrat min 2X. Nah, kemudian kita cari akar-akar persamaan ini X pangkat 3 plus X min 2. X dikali X min 1, kemudian X kuadrat plus X plus 2. Nah, akar dari X kuadrat plus X plus 2 itu adalah imajiner, itu tidak bisa didapatkan penyelesaiannya. Sehingga kita punya titik potongnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, kita gambar X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Itu masih titik potong. Nah, kemudian untuk mengetahui grafiknya, berarti kita cobakan ketika Y sama dengan X pangkat 4. Kalau 0 berarti dia, kalau X-nya 0, 0 pangkat 4 berarti 0,0. Kemudian kalau 1, Y sama dengan 1. Berarti titik yang Y X pangkat 4 adalah dari sini, ini 1 ke 2 ini ya, titik 2. Kemudian untuk yang Y sama dengan 2 min X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan 0 berarti 0,0 sama. Kemudian kalau kita masukkan dia 1, berapa? Anas sedikit. 1. Nah, 1. Berarti dia menunjukkan titik yang sama. Berarti kita perlu mencobakan di titik yang lain. Nah, misalkan antara 0 sampai 1, kita cobakan titiknya adalah setengah. Y setengah pangkat 4. Berarti berapa? Ya, anak Agung Isti Abelia. Setengah pangkat 4 1/16. Nah, 1/16. Kira-kira berapa ya? Isti ya. Dipanggil siapa ini? Isti Abelia. Abel. Kira-kira berapa Abel? Coba dicari dulu ya. Izin menjawab, Bu. 0,0625. Nah, ketika X-nya setengah, misalkan di sini ya, 0,06. Nah, 0, berapa? 0,0626. Oh iya, 0,06 ya. Berarti dia, oh di sini berarti ya 0,06. Nah, mungkin di sini ya. Maaf ini kan kalau ini kan dari saya kira 0,06 di sini. Kemudian kalau misalkan ini Abel di X-nya diganti dengan setengah. 2 kali setengah dikurangi dengan setengah kuadrat. Berarti 1 ya dikurangi dengan
dikurangi 1/4 Mm-mm. atau 0,25 berarti 0, 0,75. nah di sini mungkin 0,75 tadi ya. Sorry, 0,75. Jadi kita punya gambaran siapa yang menjadi fx, siapa yang menjadi gx ya akhirnya ya. Kalau dari bantuan titik setengah tadi. Titik setengah dari mana? Karena batasnya tadi 0 sampai 1, makanya kita cari di antara titik tersebut. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa y x pangkat 4 ini adalah yang jadi gx, kemudian y sama dengan 2x min x kuadrat itu yang menjadi fx. Kemudian kita tentukan, kita mau karena sama-sama ya, X ini batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian Y juga batasnya dari 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1. Ya, sama-sama 0 sampai 1. Kita bisa mengintegralkan terhadap X atau terhadap Y. Jadi bisa keduanya. Nah, betul. Suara saya bisa terdengar ya. Buat internet connection in is unstable. Nah, ketika kita mau integralkan terhadap X, ini langkah 2 mendapatkan luasnya. Nah, ini tadi ya yang saya bilang tadi adalah apa tadi, fx min gx ya. Fx min gx, yang fx tadi kita sudah tentukan yang lebih tinggi posisi kurvanya, berarti 2x min x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 4 dx. Nah, berarti tinggal diintegralkan terhadap dx. Atau kalau misalkan kita integralkan terhadap y, atau terhadap d, itu juga bisa. Berarti yang atas itu adalah si ini, x pangkat 4. Berarti nanti kita cari x itu sama dengan berapa. Berarti akar y pangkat 4. Harapannya nanti harusnya adalah hasil antara integral terhadap dx atau integral terhadap dy itu adalah sama. Itu sama-sama 7/15. Nah, ini juga harus diganti nih, berarti y sama dengan 2x min x kuadrat harus dicari x-nya itu berapa. Nah, ini kan kalau seperti ini kan mungkin susah, sehingga kita akan lebih mudah mengintegralkan terhadap dx ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan contoh ketika kapan kita memilih diintegralkan terhadap dx dan diintegralkan terhadap dy. Carilah luas daerah di antara y sama dengan y kuadrat sama dengan 4x dan 4x min y min 3y sama dengan 4. Sama seperti sebelumnya, langkah 1, tentukan titik potong kedua kurva. Y kuadrat sama dengan 4x sama dengan berapa nih dia? 4x sama dengan 4 plus 3y. Nah, 4 plus 3y, sehingga 4x ini bisa diganti dengan 4 plus 3y. Kemudian luasnya kita jadikan satu ruas y kuadrat min 3y min 4 sama dengan 0. Kita cari akar-akar persamaannya menjadi y min 4 dan y plus 1. Sehingga titik potongnya adalah y sama dengan 4 dan y sama dengan min 1. Kita gambar. Y sama dengan 4 dan y sama dengan min 1 di sini. Nah, kita punya batas terhadap y. Yang kita ketahui adalah batas terhadap y. Kemudian, kalau soalnya seperti ini, kalau misalkan kita ingin integralkan terhadap y, ini diintegralkan terhadap y, berarti kita harus merubah persamaan yang awalnya y kuadrat sama dengan 4x menjadi
X sama dengan Y kuadrat dibagi dengan 4. Sama halnya dengan yang persamaan garis lurus ini, 4X min 3Y sama dengan 4, harus dirubah menjadi X sama dengan, nah X sama dengan 3Y plus 4 per 4. Nah, kemudian untuk mengetahui posisinya sama seperti yang cara sebelumnya ya, kita cari di titik-titik yang menjadi batas. Nah, ternyata yang menjadi Fx itu adalah si ini, si Y kuadrat sama dengan 4X, dan yang menjadi Gx adalah si garis lurus. Nah, itu untuk persepsi dari X. Nah, karena kita persepsinya dari Y, ya, yang kita jadikan batas ini adalah Y ya, yang kita jadikan batas adalah sumbu Y, maka yang menjadi sumbu X, yang menjadi Fx siapa sekarang? Vina, Nur. Yang menjadi Fx siapa? Yang 4X ini atau yang Y kuadrat sama dengan 4X? Y kuadrat sama dengan 4X. Itu jadi apa? Terlalu cepatkah penjelasan saya? Atau ada yang lain yang ingin menanggapi? Kalau terhadap Y berarti fungsi yang manakah yang menjadi Fx? Yang 4X min 3Y sama dengan 4. Nah, 4X min 3Y sama dengan 4 ini sekarang jadi Fx karena dia lebih atas dibandingkan dengan yang sini. Karena kita melihatnya dari sisi sumbu Y. Karena yang ingin kita cari adalah terhadap DY. Ini untuk yang ungu ini nanti bisa dibaca untuk sebagai mencari titik-titik potongnya ya. Nah, sekarang tinggal kita integralkan dari min 1, tadi kan yang diketahui min 1 sampai 4. Kemudian tadi yang sudah disampaikan sama Vina, berarti 3Y plus 4 per 4 dikurangi dengan ini Y kuadrat min 4. Nah, ini fungsinya terhadap DY. Nah, nanti tinggal mengintegralkan seperti biasa. Sehingga didapatkan luasnya adalah 5,21. Pertanyaannya apa bisa Bu terhadap X? Ya bisa. Berarti kita tinggal membawa si Y ini berapa? Berarti Y sama dengan akar 4X. Kemudian si 4X min 3Y min 4 menjadi berapa? Menjadi 4X min 4 per 3 sama dengan Y. Nah, ini Y sama dengan akar 4X, dan ini Y sama dengan 4X min 4 per 3. Nah, nanti bisa diintegralkan terhadap dx. Kemudian batasnya berapa Bu X-nya? Nah, itu yang harus dicari. Kalau tadi yang diketahui dari titik potong fungsi utamanya adalah Y-nya, Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 4. Nah, kita harus cari terhadap X berapa. Jadi, dia mulai dari 0 sampai dengan 4. Oke, sampai sini masih bingung? Satu sudah bisa? Ada pertanyaan? Oke, jika sudah tidak ada berarti sudah bisa membedakan kapan cari luas daerah di atas sumbu X, kemudian di bawah sumbu X, dan juga di antara dua fungsi. Ya. Dan kapan diintegralkan terhadap dx dan kapan diintegralkan terhadap dy. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk perluasan kapan dia diintegralkan terhadap dx atau terhadap dy. Kemudian ini ada cek. Oh ya, Laila. Langkah-langkah sederhana untuk memahami konsep perhitungan luas suatu daerah menggunakan integral. Langkah pertama adalah gambarkan daerah yang akan dihitung luas daerahnya. Kemudian iris menjadi beberapa irisan kecil dan beri label. Labelnya adalah delta X, misal delta X1. Yang ketiga, anggap daerah tersebut sebagai segi 4.
dan aproksimasi luasannya. Sehingga luasannya adalah panjangnya itu adalah sebesar 1 plus akar X1. Nah, 1 plus akar X1 dari mana? Dari sini, dari fungsi awalnya. Fungsi awalnya adalah Y sama dengan, Y sama dengan sini, Y sama dengan 1 di sini ditambah dengan akar X. Sehingga dia merupakan panjang. Lebarnya tadi karena kita mau mengiris menjadi segi 4 yang lebih kecil-kecil, sehingga dia lebarnya adalah delta XI. Nah, berarti luas daripada fungsi adalah 1 plus XI dikali delta XI, panjang kali lebar. Nah, sampai sini bisa ya. Kemudian yang keempat adalah jumlahkan irisan-irisan, aproksimasi luas dari irisan-irisan, yaitu sigma I dari 1 sampai N, 1 plus akar XI dikalikan dengan delta XI. Ini dari panjang kali lebar itu. Kemudian ambil limit dengan lebar irisan menuju 0, limit dari 0 sampai dengan 4, sigma XI 1 ditambah dengan akar XI, nah DXI. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan luas dari fungsi tersebut. Nah, sekarang adalah volume benda pejal putar. Menghitung volume juga bisa menggunakan konsep dasar iris, aproksimasi, dan integrasi. Dalam setiap kasus, benda pejal itu dapat menggerakkan alasnya. Nah, misalkan ini alasnya berarti tidak bisa berarti bentuknya tidak diketahui ya. Kalau lingkaran kan mungkin kita bisa tahu luas lingkaran πf kuadrat dikalikan dengan tingginya. Nah, ini tidak tahu sehingga kita tuliskan luas alasnya adalah A, kemudian tingginya adalah sebesar H. Nah, sehingga volume adalah luas alas dikali tinggi atau A kali H. Nah, kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam konsep jumlahan Riemann, maka volume itu adalah A XI delta XI. Atau sigma AXI dikalikan dengan delta XI. Atau integral kalau dia adalah kontinu, integral A sampai B AX dx. Nah, kalau misalkan bendanya seperti ini, nah kita akan mungkin kesulitan mencari volumenya karena kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa, apakah dia itu balok, kalau balok mungkin gampang ya, panjang, lebar, tinggi, kemudian bolang. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mencari pendekatan lain untuk menghitung volume. Ada 3 pendekatan, metode cakram, metode cincin, dan kulit tabung. Nah, untuk yang pendekatan pertama adalah metode cakram. Metode ini digunakan ketika hasil iris dari benda pejal putar merupakan sebuah lempengan padat tanpa lubang. Nah, kalau misalkan kita iris di sini, dia padat, sehingga kita tuliskan adalah delta Y. Nah, ini fungsinya adalah X sama dengan akar pangkat 3Y, atau kalau misalkan kita bawa ke dalam Y, berarti dia adalah X pangkat 3. Kemudian batasnya adalah Y sama dengan 3. Nah, kalau dari gambar ya, Y sama dengan 3. Dan sumbu Y mengelilingi sumbu Y. Jadi, dia merupakan suatu fungsi yang mengelilingi sumbu Y. Nah, berarti kita bisa jadi gambarnya adalah seperti ini. Fungsi biru ini ya. Kemudian waktu kita iris tadi dia merupakan suatu lempeng yang tidak ada lubangnya. Nah, untuk mendapatkan volumenya adalah Pi dikalikan dengan fungsi. Nah, ini kenapa karena tadi kita sudah
Y tadi berapa? X sama dengan akar, nah akar X sama dengan akar pangkat 3Y, nah, ini Pi dikalikan dengan akar pangkat 3Y dikuadratkan, dikalikan dengan gradien Y. Nah, gradien Y ini menjadi dy, kemudian volume adalah integral dari 0 sampai 3 karena dia terhadap sumbu Y. 0 sampai 3 Pi Y pangkat 2/3. Jadi bentuk lain dari akar pangkat 3 Y dikuadratkan adalah Y pangkat 2/3. Nah, sehingga kita tinggal menghitung volume adalah Pi karena dia adalah lingkaran ya, lingkaran mengelilingi sumbu, sehingga dia memutar sebesar 360 derajat ya, dikalikan dengan Pi. Pi integral 0 sampai 3 Y pangkat 2/3 dy. Pi dikalikan dengan hasil integralnya adalah 3/5 Y pangkat 5/3. Nah, sehingga didapatkan luasnya adalah 11,76. Nah, ini berarti untuk metode cakram mudah ya, berarti tinggal kita dapatkan batasnya. Ini karena dia mengelilingi sumbu Y, maka batasnya mulai dari 0 sampai 3 terhadap sumbu Y. Kemudian fungsinya adalah akar pangkat ini, akar pangkat 3Y dikuadratkan, karena kan untuk mendapatkan luas itu luas lingkaran apa? Rangga Ramadan. Luas lingkaran rumusnya apa? Halo? Enggak kedengaran ya? Diva Ajeng, luas lingkaran apa Diva Ajeng? Oh, apa? Sebentar. Coba Zafran bisa bersuara, Zafran. Ini mungkin apa namanya? Sambungan. Nah, tadi yang dijawab sama teman-temannya apa? Saya nggak dengar tadi jawabannya si Rangga sama Diva. Saya nggak dengar juga, Bu. Oh, berarti memang nggak dengar ya, Zafran ya. Saya kira cuma dari kabel saya. Coba diulangi lagi, Diva Ajeng. PR kuadrat. Nah, ini baru dengar. Saya kira tadi gangguan dari saya. Nah, PR kuadrat. Sehingga ini kan Pi R kuadrat, luas alas, kali tingginya. Tingginya tadi yang coba kita dekati dengan pemotongan satu sisi yang tanpa lubang ini. Nah, delta Y. Sehingga volume adalah PR kuadrat kali tinggi. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar metode cincin. Metode cincin itu digunakan, namanya juga cincin berarti dia ada lubangnya ya. Ketika hasil iris suatu benda pejal berbentuk cakram dengan lubang di tengahnya. Nah, sehingga kalau tadi hanya gampang ya, tinggal PR kuadrat kali tinggi. Sekarang kita butuh menghitung jarak antara besarnya ini, besarnya si volume yang akan dihitung. Nah, caranya adalah dengan jari-jari sampai dengan pusat ini ya, pusat jari-jari dikurangi dengan ini R1. Jadi mulai dari luasan awal yang akan dihitung sampai dengan tengah-tengah pusat jari-jari dan pusat jari-jari sampai dengan lubangnya. Nah, berarti volume sama dengan luas alas dikali tinggi atau A dikalikan dengan H tingginya. Pi dikalikan R, R-nya berarti R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dikalikan dengan tinggi. Hitung volume benda pejal yang dibentuk dari permukaan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X.
Nah, kalau untuk menggambar tadi sudah kita bahas caranya ya. Nah, gambar dulu kayak tadi yang kita cobakan titik-titik potongnya. Nah, sehingga kita dapatkan grafik untuk ya, Y sama dengan X kuadrat itu adalah yang ini. Yang di bawah sini yang GX ya. Kemudian untuk Y sama dengan akar 8X. Ini kan awalnya diketahui Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, untuk Y saja adalah akar 8X. Nah, itu berarti yang dia di atas ini, di Fx. Kemudian, kalau kita potong, ternyata dia ada lubang. Nah, di sini sebesar X kuadrat. Sehingga tinggi sebesar akar 8X dikurangi dengan X kuadrat. Ini kan Fx min Gx ya, yang atas ini dikurangi dengan X kuadrat. Y sama dengan akar 8X dikurangi dengan X kuadrat, sehingga tingginya adalah akar 8X. Nah, ini untuk yang di bawah, yang ini jari-jari yang jari-jari R1-nya tadi, mulai dari pusat titiknya sampai dengan yang lubangnya. Nah, kalau misalkan digambar dalam 3 dimensi, maka kita mencari grafik yang seperti pada gambar ini. Berapa luasnya? Sehingga kita hitung dengan menggunakan metode cincin karena ada lubang. Pi dikalikan dengan ini dulu ya, Pi dikalikan dengan R-nya tadi adalah akar 8X dikuadratkan dikurangi dengan X kuadrat. Kemudian delta X. Nah, kalau tadi apa? Nah, ini mengelilingi sumbu Y, kalau dia ini adalah mengelilingi sumbu X. Nah, sehingga dia delta X. Kita cari titiknya 0 sampai dengan 2. Batasnya 0 sampai 2. 8X, karena ini sudah dikuadratkan ya, berarti akar 8X dikuadratkan menjadi 8X min X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Integral 0 sampai 2, 8X min X pangkat 4 dx. Diintegralkan biasa, maka kita dapatkan luasannya adalah 30,6. Kemudian yang terakhir adalah metode kulit tabung. Nah, metode ini lebih mudah digunakan daripada beberapa kasus yang sulit diselesaikan dengan metode cakram maupun metode cincin. Konsep dari metode ini sama, yaitu iris, aproksimasi, dan integrasi. Hanya volume yang digunakan pada aproksimasi ini adalah dengan menggunakan keliling lingkaran dari alas tabung. Nah, berarti untuk mendapatkan alas tabung diaproksimasi atau diiris menjadi suatu balok dengan ukuran panjangnya adalah 2 PR. Kan dia awalnya bentuknya seperti ini ya, bulat, kemudian tengahnya ada kosong, kemudian kita perluas atau kita buka si tabung itu. Nah, dibuka menjadi suatu balok ya. Kan awalnya dia bisa dibayangkan nggak kayak tempat tisu gitu ya, tempat tisu, kemudian dibuka sehingga dia menjadi seperti balok. Nah, sehingga kita tinggal cari panjang, lebar, dan tingginya. Nah, panjangnya itu adalah, kalau di sini ada R, ini kayak tadi ya, R2, kemudian kalau yang dalam ini tadi R1. Nah, ini waktu kita iris, yang dalam itu adalah menjadi gradien R. 2πr panjangnya, kemudian tingginya H, lebarnya adalah delta R. Sehingga volume adalah volume balok, panjang lebar kali tinggi. Panjangnya 2πr, tingginya H, lebarnya delta R.
Nah, contohnya, carilah volume dari kerucut pejal yang dibentuk dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan R per H dikali X. Nah, berarti dia R per H dikali X dengan R lebih besar daripada 0, H lebih besar 0. Nah, dia mengelilingi sumbu X. Berarti kalau misalkan digambar kelilingnya, berarti dia terhadap sumbu X. Kalau yang kasus pertama terhadap sumbu Y. X sama dengan H diputar mengelilingi sumbu X menggunakan metode cakram dan kulit tabung. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode cakram, berarti kita iris. Di sini kita dapatkan delta X dan tingginya adalah R per HX. Tingginya sama dengan Y tadi, Y sama dengan R per HX. Nah, sehingga Pi dikalikan dengan R per HX dikuadratkan, kemudian delta X, atau integral 0 sampai dengan H, karena kita tidak tahu sampai berapa, sampai tingginya adalah sebesar H, 0 sampai H, Pi R kuadrat per H kuadrat X kuadrat dx. Nah, ini kalau misalkan kita dengan menggunakan metode cakram. Nah, dengan menggunakan metode kulit tabung, nah, kita irisnya dia adalah kerucut pejal. Kerucut pejal. Nah, ini yang bertanda biru. Nah, kalau menggunakan pendekatan kulit tabung, kerucut pejalnya, nah, kita iris terhadap Y. Kalau tadi diiris terhadap X, ini diiris terhadap Y. Kemudian kita dapatkan jari-jarinya, berarti kita kalau tadi Y sama dengan RHX, maka kita harus cari X-nya. X sama dengan H per R dikalikan dengan Y. Nah, sehingga ini adalah H min R, H min H per R kalikan dengan Y. Volume adalah 2Pi kemudian jari-jarinya tadi adalah
Nah, berarti tadi ya, kalau kita menggunakan metode kulit tabung, 2pi R sebagai panjangnya, kemudian tingginya adalah sebesar H, dan dikalikan dengan lebarnya delta R. Nah, untuk yang kasus ini, berarti kita integralkan 2pi Y. Nah, ini sebagai tingginya 2pi Y, kemudian panjangnya adalah H per R kalikan dengan Y dikalikan dengan lebarnya adalah delta Y. Nah, ini adalah contoh untuk mendapatkan metode kulit tabung. Nah, misalkan base of the solid of the first quadrant plane region bounded by, nah fungsinya adalah 1 min X pangkat 4 per 4. Kemudian dia dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Dapatkan luas area dengan, nah misalkan kita diminta dengan menggunakan cross section atau dengan menggunakan metode kulit tabung. Nah, solusinya adalah ketika kita mencoba mengiris, nah ini kita iris terhadap delta X, kemudian kita butuh tingginya adalah sebesar, nah ini diketahui dari semi Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Nah ini tingginya adalah 1 min X kuadrat per 4. Nah panjangnya sekarang, panjangnya adalah, ini 1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan dikalikan dengan delta X. Nah, ini panjang dikalikan dengan lebarnya. 1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan dikalikan dengan delta X. Nah, ini mulai dari 0 sampai 2 karena dia terhadap sumbu X. Batasnya adalah dari 0 sampai dengan 2. Sehingga kalau kita integralkan 1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan terhadap delta X, diuraikan terlebih dahulu 1 min X kuadrat per 2 plus X pangkat 4 per 16 dx, nah ini diintegralkan menjadi X min X pangkat 3 per 6. Kemudian kita masukkan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0, sehingga volume daripada benda dengan fungsi Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4 adalah sebesar 1,67. Nah, kalau misalkan tidak mencoba nanti tidak kurang bisa memahami.